Rusia mendadak kirim pesan untuk Amerika yang keras kepala bantu Ukraina. Selamat datang di neraka. Rusia benar-benar dibuat murka dengan sikap Ukraina yang terus melakukan perlawanan. Hampir sebulan setelah invasi Rusia, pasukan militer Ukraina tidak menyerah untuk mempertahankan negaranya. Sikap itulah yang membuat Rusia agak kewalahan hingga harus menurunkan kekuatan militer terbaik. Nah, Rusia yang semakin kuat dengan posisi mereka, terus memberikan jawaban atas dukungan Amerika Serikat kepada Ukraina. Bahkan Rusia secara terbuka menuliskan spanduk-spanduk yang mengerikan di sepanjang jalan di wilayah Ukraina. Selamat datang di neraka, demikian tulisan yang sengaja dipajang di sepanjang jalan. Perang di Ukraina memasuki hari ke-26, evakuasi warga sipil dari Mariupol di sepanjang koridor kemanusiaan yang akan mengarah ke timur dan barat diumumkan. Ukraina telah menolak proposal Moskow bahwa pasukan Ukraina meletakkan senjata mereka sebagai imbalan untuk jalan keluar yang aman. Hampir seperempat penduduk Ukraina telah meninggalkan rumah mereka, kata UNHCR. Rusia, selamat datang di neraka, hanya sebuah tanda di sepanjang jalan menuju Ukraina. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Eropa dikatakan, Uni Eropa terus mendukung Ukraina dan rakyatnya memberikan bantuan. Dan kami mulai bekerja untuk memberikan pendapat berdasarkan aplikasi keanggotaan untuk Ukraina. Kami akan bekerja secepat kami bisa. Duta Besar AS untuk Rusia John Sullivan diberikan nota protes atas pernyataan tidak dapat diterima baru-baru ini oleh Kepala Staf Gedung Putih Joseph Biden. Ditekankan bahwa pernyataan Presiden AS seperti itu tidak layak bagi seorang negarawan berpangkat tinggi membawa hubungan Rusia-Amerika ke jurang kancuran. Mereka juga memperingatkan bahwa tindakan bermusuhan yang diambil terhadap Rusia akan ditolak secara tegas dan tegas. Ukraina dalam bahaya yang nyata setelah Rusia yang sudah mengepung kota Mariupol memberikan tenggat waktu untuk militer dan tentara bayaran meletakkan senjata. Tenggat waktu yang diberikan Rusia sampai hari ini agar semua militer dan tentara bayaran tak melakukan perlawanan. Rusia selanjutnya akan membuka koridor penyelamatan warga sipil yang berada di kota itu, dan tentu saja menjadi sebuah ancaman yang serius bagi Ukraina. Apalagi Rusia sejauh ini memang sangat presisi dalam melakukan serangan. Tentu saja, jelas, menempatkan target yang pasti dan sesuai. Rusia juga telah menuntut pasukan Ukraina meletakkan senjata mereka di kota Mariupol yang terkepung, menawarkan untuk memfasilitasi jalan yang aman bagi warga sipil untuk melarikan diri dengan imbalan penyerahan diri. Pemerintah Rusia juga memberikan Ukraina tenggat waktu pada Senin dini hari untuk menanggapi. Tetapi Ukraina menolak tawaran itu dengan mengatakan tidak akan menyerahkan kota pelabuhan itu. Inilah yang kita ketahui tentang ultimatum permintaan Rusia. Rusia menuntut agar warga Ukraina di kota Mariupol yang terkepung meletakkan senjata mereka sebagai imbalan perjalanan yang aman keluar kota. Kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa pasukan akan mengizinkan 2 koridor keluar dari kota pantai menuju timur menuju Rusia atau barat ke bagian lain Ukraina. Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev mengatakan kepada TASS bahwa koridor kemanusiaan sementara dari Mariupol akan dibuat mulai pukul 10 pada Senin waktu Moskow atas kesepakatan dengan pihak Ukraina. Setiap penduduk Mariupol dan juga warga negara asing akan dijamin pilihan sukarela dari salah satu koridor kemanusiaan atau hak untuk ditinggal di kota yang tidak diblokir. Ukraina diberi waktu hingga pukul 5 pagi pada hari Senin. Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk juga mengatakan kepada portal berita Ukraina, yaitu Ukrainska Pravda, bahwa tidak ada pertanyaan tentang penyerahan diri di Mariupol. Kami telah memberitahu pihak Rusia tentang ini. Jadi apakah warga sipil bisa melarikan diri? Pihak berwenang Ukraina mengatakan beberapa orang juga telah dapat pergi dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi tak jelas pada tahap ini apa artinya penolakan Ukraina terhadap tawaran Rusia bagi mereka yang masih berada di Mariupol.
Dewan Kota Berdiansk mengatakan pada hari Minggu bahwa konvoi bus yang bepergian ke Mariupol untuk membantu evakuasi dihentikan oleh pasukan Rusia beberapa kilometer jauhnya dari kota, memberikan tanda tanya atas rencana evakuasi. Namun ia membagikan pembaruan beberapa jam kemudian mengatakan bahwa pengemudi mencapai tujuan mereka dengan selamat. Hari ini 780 orang berangkat dengan 11 bus dan seperti biasa prioritasnya adalah anak-anak, wanita dan orang tua, kata Wali Kota Alexandro Svidlo. Dan juga berikat cadangan bahan bakar yang dibawa ke kota untuk penduduk Mariupol. Lebih dari 200 mobil berhasil meninggalkan kota hari ini. Besok kami menunggu konvoi bus lain untuk melanjutkan evakuasi. Mikhail Mizintsov mengatakan kepada TASS bahwa ada hingga 130.000 warga sipil yang disandra di kota itu, termasuk hampir 200 orang asing. Dia mengatakan Rusia telah membantu mengevakuasi 59.304 orang keluar kota, namun Dewan Kota Mariupol mengatakan di saluran telegramnya pada Sabtu malam bahwa beberapa ribu penduduk telah dideportasi ke Rusia selama seminggu terakhir. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Mariupol memiliki populasi hampir 450.000 jiwa. Ada laporan bahwa antara 40 sampai 100.000 orang juga telah meninggalkan kota sejak itu. Tapi tak ada angka pasti pada tahap ini. Masih belum ada listrik dan akses makanan dan air minum bagi mereka yang masih di Mariupol masih sangat minim. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia mengebom sebuah sekolah seni yang digunakan sebagai tempat perlindungan bagi sekitar 400 orang pada hari Minggu. Mereka berada di bawah reruntuhan dan kami tidak tahu berapa banyak dari mereka yang selamat. Tapi kami tahu bahwa kami pasti akan menembak jatuh pilot yang menjatuhkan bom itu. Seperti sekitar 100 pembunuh massa lainnya yang telah kami jatuhkan. Berbagai upaya sebelumnya untuk memungkinkan penduduk mengevakuasi Mariupol, kota-kota Ukraina lainnya juga telah gagal atau hanya berhasil sebagian dengan pemboman terus berlanjut ketika warga sipil mencoba melarikan diri.